Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kakek ini diusir oleh anaknya yang durhaka, membuatnya terpaksa jadi pemulung. Namun tak disangka nasibnya berubah ketika bertemu dengan seorang wanita menggendong anak yang terus menangis. Ada seorang kakek, sebut saja namanya Kakek Seto. Usianya hampir 60 tahun. Setiap pagi kakek Seto yang irit ini hanya makan seadanya. Setelah itu ia pergi sambil membawa kantong kesayangannya. Mau kemanakah kakek Seto ini? Sebenarnya ia mau memulung. Kakek Seto memiliki seorang anak laki-laki tapi lebih baik tidak punya anak. Saat mudanya, kakek Seto dan istrinya dengan susah payah membesarkannya, tapi tak disangka putranya ini menjadi preman menganggur yang hanya menyusahkan orang tua. Ia selalu minta uang sama orang tuanya saat tidak ada uang, dan karena itulah Siti, istrinya Seto, jatuh sakit dan meninggal. Itu karena saking jengkelnya oleh tingkah putra mereka yang tidak berbakti itu. Padahal putranya yang durhaka ini pun mengusir ayah kandungnya sendiri, yakni kakek Seto, karena sudah tua dan lemah. Setelah diusir oleh putranya sendiri, kakek Seto pun tak berdaya dan berusaha mencari pekerjaan. Namun tidak ada yang bersedia menerimanya karena usianya yang sudah tua. Karena tekanan hidup, kakek Seto terpaksa memulung untuk sekedar menyambung hidup sehari-hari. Suatu hari ketika kakek Seto sedang mengumpulkan botol bekas di luar sebuah taman kota, sayup-sayup ia mendengar suara tangis seorang bocah. Ia melihat seorang wanita menggendong seorang bocah yang terus menangis dalam gendongannya. Usia bocah yang dilihatnya itu sekitar 4 atau 5 tahun, ia terlihat memberontak. Tangisan anak itu menarik perhatian para pejalan kaki yang lewat. Wanita ini tampak terlihat cukup sabar. Ia berusaha tersenyum sambil menjelaskan pada pejalan kaki yang memandang ke arahnya. Anak saya memang nakal sampai-sampai saya tak berdaya mengatasinya. Barusan keluarga di rumah menyuruh kami cepat pulang, tapi anak ini sepertinya belum mau pulang, katanya. Kakek Seto merasa agak janggal, mana mungkin seorang anak akan terus menangis tiada henti kalau tidak ada sesuatu. Apalagi anak itu tampak terus meronta berusaha lepas dari gendongan wanita itu. Jangan-jangan wanita itu adalah pelaku perdagangan manusia, pikir Seto. Kakek Seto terkejut ketika melihat bayangan ini, kemudian ia menjatuhkan kantongnya, menghampiri wanita itu dan berkata dengan halus, "Nona, coba turunkan anak itu dari gendonganmu, saya saja tak tega melihatnya terus menangis kencang," katanya. "Anak ini emang gitu, nanti juga akan diam sendiri," kata wanita itu menjelaskan. Kemudian bergegas pergi sambil menggendong si bocah. Tapi kakek Seto tiba-tiba berteriak, "Tangkap wanita ini, dia oknum penjual anak-anak." Dan tak disangka wanita itu segera lari mendengar teriakan kakek Seto. Untungnya wanita itu berhasil ditahan oleh seorang pria muda dan masa kebetulan lewat di jalan itu pun membekuk pria temannya si wanita. Kemudian mereka menghubungi kantor polisi. Pria muda yang menghadang wanita itu kemudian mengambil alih si bocah dari tangannya. Ia bersama dengan kakek Seto serta bantuan pengurus taman menemukan ibu kandung si bocah. Ibu muda anak itu berusia sekitar 25 tahun, ia tampak panik dan gelisah. Air matanya seketika berlinang ketika melihat anaknya, kemudian mama muda itu mengambil 50.000 yuan atau sekitar 98 juta rupiah untuk kakek Seto dan pria muda itu. "Terimalah uang ini, anggap saja sebagai tanda ucapan terima kasih," katanya sambil tersenyum karena berkat mereka anaknya berhasil diselamatkan dari pelaku perdagangan anak-anak itu. Setelah peristiwa itu, pria muda yang sempat melihat kakek Seto membawa sekantong botol bekas lalu bertanya. Setelah mengetahui nasib yang dialami kakek Seto, pria muda itu merasa iba lalu membawa kakek Seto ke rumahnya. Ia meminta kakek Seto menjadi sopir pribadinya. Pria muda itu menerima kakek Seto tinggal di rumahnya, jauh lebih baik menjadi sopir daripada pemulung. Sejak itu, hidup kakek Seto pun berubah jauh lebih baik dan terurus. Selain itu, pria muda yang baik hati itu juga sangat perhatian pada kakek Seto dan ia memperlakukannya seperti ayah kandungnya sendiri. Sementara itu tentang anaknya yang durhaka, kakek Seto juga tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sejak diusir, ia tak pernah pulang lagi sampai menemui peristiwa tadi dan pria muda yang telah menolongnya dari himpitan kehidupan. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.